kepadanya para sahabatnya untuk dia memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk berbicara. Salah satu kesimpulan yang kita dapati tentunya bahwa seorang guru ya ketika akan mengajarkan kepada murid-muridnya tentunya tidak boleh mengajar kecuali para muridnya itu sudah diam terlebih dahulu. Dia tidak boleh mengajar ketika muridnya itu masih banyak yang berbicara, masih banyak yang mungkin berjalan bolak-balik ke sana kemari keluar kelas, kemudian gurunya langsung mulai saja. Ini tentunya tidak baik dalam proses pendidikan. Ya, begitupun bagi kita orang tua, misalkan ingin nasihati anak-anaknya, kemudian anak tersebut lagi tidak siap untuk menerima nasihat, mungkin dia lagi bolak-balik atau mungkin dia lagi di kamar dulu, kemudian kita berbicara saja nasihat itu, ini tentunya tidak efektif. Ya, maka dihindari bagi kita yang memberikan taklim atau pelajaran pada keadaan yang tidak tenang. Kemudian kita di pagi hari ini akan masuk salah satu pola pendidikan Rasulullah SAW, yaitu munada al-muqaddati bi ismihi aw kunyatihi aw laqabihi, yaitu memanggil para peserta didik, para murid, atau memanggil anak-anak kita yaitu dengan namanya atau dengan kunyahnya, nama panggilan, atau dengan laqabnya, yaitu dengan nama gelar, dengan nama gelar. Nah, di sini tentunya saudara-saudara sekalian bahwa disunahkan bagi kita, bagi orang tua itu untuk memberikan kepada anak cuma tiga nama. Pertama nama asli, jadi nama asli anak ini siapa. Yang kedua itu adalah kunyah, yang kunyah, dan yang ketiga laqab. Itu jadi diperbolehkan. Misalkan si fulan namanya Ahmad, kemudian dia akan kita berikan kunyah di depan. Sekiranya dia nantinya punya anak, ya kita minta cucu kita itu namanya Muhammad, maka Ahmad Abu Muhammad. Ahmad nama aslinya, Abu Muhammad nama kunyahnya. Ya. Kemudian misalkan laqabnya, laqab itu bisa jadi, ya laqab itu akan lebih dikenal daripada nama aslinya atau nama kunyahnya. Ya, jadi itu bisa jadi lebih dikenal nama gelarnya. Jadi misalkan dikasih gelarnya apa, nama laqabnya dia karena kita ingin anak kita itu mengikuti sunnah, maka disebut dengan as-sunni, atau misalkan al-azhari misalkan, ya kan? Jadi disebutkan misalkan namanya Ahmad Abu Muhammad al-Azhari, atau Ahmad Abu Muhammad as-sunni, atau nama laqab yang lain silakan. Mau menggunakan nama daerah tidak apa-apa misalkan. Ya, misalkan nama Betawi ya Al-Betawi, Banten Al-Bantani, Cirebon Al-Syironi, ya kan? Jawa Al-Jawi, itu boleh. Ya, Depok apa? Jadi diperbolehkan, sehingga ini berpengaruh kepada proses ketika kita manggil anak. Nah, suatu ketika kita mungkin juga boleh menggunakan nama panggilan yang umum. Kalau anak dia pakai menggunakan anak itu atau kesini, dalam bahasa Arabnya dia bunaya, kan gitu, kesinilah atau kembalilah. Itu boleh menggunakan nama umum panggilan anak, jadi panggil anak. Tapi terkadang dalam proses pendidikan juga itu sangat diperlukan untuk memanggil namanya, nama anak itu tersebut. Ya Ahmad, kesini. Nama Ahmad itu dipanggil. Kadang suatu ketika juga kita perlu memanggil dengan nama kunyah dia, ya Abu Muhammad, ya Abu Muhammad, meskipun dia masih kecil, meskipun dia itu masih kecil, anak kita diberikan kunyah, yaitu ya Abu Muhammad, atau misalkan dengan nama laqabnya, ya Azhari, kesini. Gitu. Mana saja yang dikenal, itu saya kira tidak mengapa. Ya, jangan sampai artis saja. Kita lihat artis dari kampung namanya siapa, masuk kota ganti, ya kan? Dan itu yang lebih dikenal dengan nama julukannya, kan? Dengan nama julukannya. Kalau mereka
saja dengan julukan-julukan yang negatif misalkan, itu mereka bangga. Ya, misalkan artis pula itu julukannya apa gitu ya, dengan nama-nama julukan, dengan nama-nama kerennya, nama-nama apa namanya keahlian dia. Ya, seperti ini misalkan pelawak namanya ini gitu. Kalau mereka saja berbangga dengan itu semua, kenapa kita yang menggunakan nama-nama yang baik itu tidak berbangga dengan nama anak kita, dengan nama panggilan, nama lakop, nama gelar gitu ya. Maka ini diharapkan kita mengambil sunnah Rasulullah SAW untuk memberikan nama anak itu dengan nama kundiannya sekaligus lakopnya, meskipun dia masih kecil. Ya, meskipun dia masih kecil. Saya mungkin kurang lebih 5 tahun belakangan itu, kalau masih nama itu selalu dengan nama kita siapkan dengan nama lakopnya, dengan nama panggilan kundiannya. Ya, jadi misalkan nama anak saya misalkan Ahmad, ya, itu nama kundiannya itu Abu Khalid misalkan, nama lakopnya Al-Kauni. Jadi itu sering kita buatkan seperti itu, sehingga anak itu jadi namanya itu panjang. Namanya panjang, tapi namanya dia asli itu adalah satu. Sunnahnya adalah satu. Kalau di kita kan namanya banyak, bendera itu nama dia semua. Ketika harus dicantumkan nama bapaknya, nama kakeknya, itu udah gak muat misalnya. Belum nanti kita S2, S3, gelarnya banyak sudah gak muat lagi. Ya kan? Jadi mestinya sunnahnya itu nama itu satu. Ya, atau mungkin kalau di dengan kata majmuk mungkin Abdul Rahman gitu ya, disebut. Tapi sebenarnya adalah satu, ya Ahmad atau Muhammad atau Mahmud gitu ya, Abdul Rahman atau Abdullah gitu ya, itu nama-nama yang baik. Nah, salah satu pola pendidikan Rasulullah SAW adalah memanggil anak kita, peserta didik kita itu dengan namanya, atau dengan nama kuliahnya, atau dengan nama lakopnya, gelarnya. Wa inna li misli hadhihi al-munajat min qibal al-mu'allim atharan 'aziman fi at-ta'lim. Karena panggilan seperti ini dalam proses pendidikan memiliki pengaruh yang besar. Apalagi misalkan satu kelas jumlahnya 30. Ya, kalau ada seorang guru memanggil nama Muhammad ke sini, Muhammad itu bangga, dia dipanggil, berarti dia guru kenal dengan saya gitu. Ya, jadi seakan-akan bahwa dia itu guru itu hanya mengenal dia. Suatu ketika kita mungkin tanya kepada orang tuanya, dia nama kuliahnya siapa nih anak ini. Nah, suatu ketika kita ingin mengambil perhatian dari dia, kemudian dipanggil dengan nama kuliahnya. Ya Abu Muhammad sini, ya Abu Muhammad. Wah, kok saya juga ingin dipanggil. Jadi ini memiliki pengaruh yang besar. Innahu ajma lil khatir fa yakunu sababan li tahsil jami'i ma yulqa ilayhi wa yakunu kadzalika ba'isan li idkhali sururi 'alaihi. Jadi memanggil nama, memanggil laqab dan memanggil kunyah ini idkhal surur. Jadi dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada anak tersebut. Ya. Kenapa? Li'anna nida'a idza waqa'a min al-kabir lis-shaghir yahsul lahu bihi farqun wa sururun. Karena panggilan yang mengena kepada nama anak tersebut apabila diberikan kepada orang yang lebih dewasa, kepada yang anak-anak itu, yahsul lahu bihi farqun wa sururun, akan mendapatkan kebahagiaan dari anak tersebut. Nah, berbeda terkadang pada pada sebagian ilmu, mungkin juga ada dalam ilmu yang lain, yaitu kita terkadang itu dihindari memanggil dengan nama asli anaknya, karena takut menjadi bahan ketawaan, takut menjadi perhatian secara khusus. Maka terkadang itu pakai nama umum saja, anak-anak kesini, anak-anak kesini, gitu kan. Itu terkadang yang menggunakan nama itu boleh-boleh saja, tapi jangan setiap saat. Karena kalau kita harus menetapkan anak itu namanya siapa dan itu dipanggil. Jangan mengabsen anak itu hanya ketika awal masuk, tapi ketika anak lagi berkeliaran di luar atau apa, kita cukup pakai anak-anak masuk semua, anak-anak masuk. Panggil satu persatu dengan namanya sehingga dia punya pengaruh. Ya, punya pengaruh. Nah, beberapa dalil yang disampaikan kepada kita, Rasulullah SAW mengajarkan pola ini dengan memanggil para sahabat dengan satu kali panggilan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kita lihat misalkan di sini, Rasulullah memanggil sahabatnya dengan ketika akan memberikan
pelajaran kepadanya, Rasulullah memanggil dengan nama asli dia satu kali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdurrahman ibni Samurah." Jadi langsung dipanggil namanya. Padahal para sahabat saat itu banyak. Ada Abu Hurairah, ada Umar, ada Abu Bakar dan yang lainnya. Tapi Rasul memanggil sahabat ini dengan nama aslinya, "Ya Abdurrahman bin Samurah." Sehingga seakan-akan meskipun Rasulullah ingin mengajarkan secara umum, tapi ketika ada ingin perhatian kepada satu orang ini, maka Rasulullah memanggil dengan nama aslinya. Apa kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samurah? La tas'al al-imarata, jangan kamu minta jabatan. Ya, padahal Rasulullah ingin mengajarkan bukan kepada Abdurrahman bin Samurah saja. Semua orang tidak boleh minta jabatan. La tas'al ya al-imarah. Kenapa demikian? Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena sesungguhnya apabila kau diberikan jabatan karena diminta, maka kau tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rahasia. Kenapa negeri kita juga itu memang tidak benar-benar gitu. Karena jabatan itu banyak diminta, bukan karena kemauan dari masyarakat. Ketika diminta, Allah tidak menolong. La tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Dan apabila engkau diberikan jabatan tanpa dengan meminta, maka Allah akan menolong Anda. U'inta 'alaiha, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita di sini tahu dalam riwayat yang lain, seorang sahabat pun ketika meminta, "Ya Rasulullah, engkau memberikan kepada Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di tempat ini, Ali bin Abi Thalib di tempat ini, Abu Hurairah di tempat ini. Kenapa engkau tidak tempatkan aku juga menjadi gubernur di tempat yang lain?" Maka Rasulullah SAW dengan muka air merah mengatakan kepada para sahabat ini, "La tas'al al-imarah." Jangan pernah Anda minta jabatan. Lalu para sahabat itu bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau mendapati aku orang yang tidak mampu?" Iya. Langsung Rasul mengatakan, Rasul mengatakan bahwa Anda itu adalah orang yang lemah dalam hatinya terhadap jabatan yang diberikan. Jadi kalau misalkan jabatan itu lemah kepada dia, maka Rasul tidak akan memberikannya. Ya. Dan banyak dalam hadis-hadis yang lain. Wa idza halafta 'ala yaminin fa ra'aita ghayraha khayran minha, ya fakaffir 'an yaminik. Apabila engkau bersumpah atas sesuatu, kemudian Anda melihat bahwa ada sesuatu yang lain selain yang Anda sumpahkan itu lebih baik, maka apa? Tinggalkan sumpah itu, fakaffir 'an yaminik, dan bayarlah kafaratnya. Batalkan sumpah itu dan bayar kafaratnya. Waqtil ladzi huwa khair, dan ganti dengan yang lebih baik. Penggalan hadis yang kedua ini tentunya bab yang lain dari masalah pendidikan kita. Karena di sini bukan pembahasan isi daripada hadis ini, tapi intinya adalah Rasulullah mendidik itu dengan memanggil nama orangnya. Ya, mengenai bahwa seseorang misalkan saya bersumpah bahwa kalau misalkan saya begini, gitu ya, maka saya akan begini. Gitu. Nah, tiba-tiba mungkin dia mendapati apa yang dia sumpahkan itu tidak baik, dan dia mendapati di luar sesuatu yang disumpahkan itu dia ada sesuatu yang lebih baik, maka kita boleh membatalkan sumpah tadi dengan membayar kafarat dan juga ganti dengan perbuatan yang lebih baik. Jadi ini di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW memanggil sahabatnya dengan panggilan namanya, ya Abdurrahman bin Samurah. Dan kemudian begitu juga Rasulullah SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan namanya. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW qala, "Ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rizqi ma la yu'ta 'ala al-unuf wa ma la yu'ta 'ala ma siwahu." Duhai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah
dan juga tidak akan diberikan kepada selain yang berhutang tadi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah dan memanggil namanya langsung, ya Aisyah. Jadi kalau misalkan di dalam kelas itu ada ikhwan, ada apa, kita bisa memanggil dengan nama. Ya. Di pertama tadi Rasulullah memanggil dengan nama Abdurrahman bin Samurah, yang kedua Rasulullah memanggil dengan nama Aisyah. Ketika ingin mengajarkan sesuatu maka panggil dengan namanya. Terkadang di dalam hadis yang lain juga Rasulullah itu memanggil nama dengan 2 kali, nama aslinya dan juga nama kunyahnya. Ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ya, dari Al-Abbas. Al-Abbas ini paman Rasulullah. Apa kata Al-Abbas? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, alimni syai'an ad'u bihi. Ya. Alimni syai'an ad'u bihi. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku insyaallah akan berdoa dengannya. Faqala, lalu Rasul mengatakan, salillah al-afwa wal afiyah. Kalau demikian kata Rasulullah, mintalah kepada Allah ya kesehatan dan keselamatan. Ya. Kemudian untuk yang kedua kalinya Al-Abbas datang lagi kepada Rasulullah, alimni syai'an ad'u bihi. Ya Rasulullah, aku datang untuk yang kedua kalinya, ajarkan kepadaku sesuatu yang sesuatu itu nanti aku akan mohonkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang kedua kalinya Rasul mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, duhai Abbas, duhai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Sehingga di dalam hadis ini kita dapati Rasulullah itu memanggil dengan nama pamannya dengan nama aslinya. Ya, kalau di kita kan mungkin nggak sopan. Ada keponakan manggil kepada pamannya dengan namanya langsung. Ya kan? Misalkan kita punya paman namanya Muhammad, kita sebagai keponakan kita manggil dia, ya Muhammad gitu. Kira-kira gimana kita? Marah kan? Ya, marah. Nah, makanya di sini Rasulullah menggandeng. Ya, Rasulullah itu menggandeng. Nama aslinya boleh dipanggil, tapi setelah itu digandeng dengan nama kemuliaan. Duhai paman Rasulullah, duhai paman utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manggil namanya saja memang iya, ini anak kecil kok manggil orang dewasa dengan nama panggilannya saja. Nah, 2 kali digandeng ini adalah yang keduanya itu dengan nama kemuliaan. Jadi kalau misalkan kitanya misalkan menjadi menjadi lurah, kitanya menjadi lurah sebagai keponakan, kita menjadi lurah, kepala desa. Kemudian paman kita orang biasa, dia minta kepada kita, ya kan panggil namanya. Misalkan nama saya Ahmad, maka Ahmad tolong dong dibuatkan KTP untuk diberikan. Kan itu wajar saja, meskipun kita lurah, tapi posisi kita keponakan, dipanggil oleh paman dengan nama aslinya. Kemudian kita balas lagi dengan nama dianya misalnya Muhammad. Iya Muhammad, insya Allah nanti saya buatkan. Kalau langsung begitu kita kaget ya. Ya paman dipanggil dengan namanya. Tapi kalau kemudian ya Muhammad, ya Ammar Ra'isil Qaryah, duhai Muhammad, pamannya kepala desa. Nah, jadi kata-kata pamannya kepala desa ini adalah kemuliaan yang disandarkan. Jadi sehingga orang itu tidak marah. Ya. Misalkan kita panggil anak namanya Ahmad, ya, manggil santri kita, murid kita namanya Ahmad, tapi kita tahu bahwa dia itu adalah tinggal di dekat misalkan wilayah Cikeas gitu. Ya, dekat rumahnya presiden, meskipun di belakangnya, di sampingnya gitu kan. Tidak mengapa, tapi kita panggil ya Ahmad gitu. Maka dia akan langsung ya menyapa kita. Tapi suatu ketika kita panggil dengan nama dia, plus juga dengan nama apa? Saya akan tetangga presiden. Sopan, tetap gitu kan. Enak ada kata-kata presiden. Ya, jadi ini adalah tentunya adalah cara panggilan yang diperbolehkan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, Rasulullah SAW memanggil para sahabat itu dengan namanya 3 kali.
sampai tiga kali. Ya, jadi ini diperbolehkan cara panggilan seperti ini, karena dengan memanggil seperti ini akan lebih mendekatkan ya posisi seorang pendidik, seorang guru, seorang pengajar kepada para peserta didik. Ini metode yang ke-9. Jadi kan beberapa dalil yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini diperbolehkan bagi kita untuk memanggil orang yang akan kita ajarkan itu dengan nama aslinya, nama kuliahnya, dan juga nama lapornya atau gelarnya. Baik, kemudian yang ke-10, di antara metode